Google Pixel 5a 5G di tahun 2024 atau 2025 harganya sudah sangat-sangat murah banget di 1 jutaan. Ini value-nya absolutely insane karena performanya menurut gue sih nggak beda jauh sama HP budget flagship zaman sekarang atau even flagship zaman sekarang. So, mari kita langsung aja review Google Pixel 5a 5G di tahun 2024 atau 2025. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 5a 5G. Yang pertama seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga sendiri kalian bisa beli 5a 5G di harga 1,8 sampai 1,9 tergantung varian. Ini yang RAM 6GB, internal 128 dan untuk si emailnya sendiri katanya ini permanen dan bebas reset, jadi nggak usah worry. Jadi gue bakal review HP ini sebagai perspektif HP utama. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, HP ini gue bakal taruh ada di deskripsi, linknya semuanya ada di situ. Spek sendiri dia pakai chipset Snapdragon 765G, punya layar yang cukup besar di 6,3 inci tapi masih lumayan compact, terus 4115 ppi OLED 60Hz display, ada always on display, terus dia USB Type-C 3.1, nice, fleksibel banget, dan punya baterai sebesar 4685 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Terus bagaimana untuk si desain dan display? Desain sendiri gue bisa bilang desain belakang memang ini masih zaman Google, desainnya tuh bener-bener simple banget ya. Ini yang gua tuh unit warna green, lumayan keren dan belakangnya terbuat dari plastik nggak pastinya, tapi dia cukup kelihatan keren finishnya, matte, elegan, dan gue sih suka finish kayak gini. Masih klasik tapi masih kelihatan keren gitu. Full body tadi udah gue bilang terbuat dari plastik dan layar depan dia sudah bezel-less yang pasti sudah full, ada dot display di kiri, tapi bezelnya masih cenderung besar dan bezel bawah masih lebih besar dari bezel sekitarnya. Tapi masih cukup oke sih, untuk desainnya masih modern banget. Masih banyak HP budget flagship yang desainnya juga masih kayak gini kok. Terus bagaimana untuk si display quality-nya sendiri? Dia pakai POLED yang pastinya, dan ini 60Hz, jadi memang performance-nya nggak bakal se-smooth 90Hz, tapi kalau dia pakai stok Android jadi cukup smooth, dan layarnya sendiri kualitasnya cukup bagus. Dia udah support HDR, layarnya cukup vibrant, nggak se-vibrant Samsung, tapi cukup lumayan colorful, lumayan hidup, view angle bagus, dan layar sih menurut gue ini lebih baik daripada Google Pixel 6a, karena semenjak 6a ke atas tuh nggak tahu kenapa A-series Google mulai menurun kualitas layarnya. Di sini masih lumayan bagus. Ya kayak range HP 4 jutaan lah kalau misalnya mau dibanding sama HP zaman sekarang. Terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini bisa cukup terang tapi nggak terang banget. Jadi di kondisi siang hari masih kelihatan tapi memang udah cukup gelap. Tapi overall sih masih usable menurut gue. Dan yang paling suka gue di Google tuh dari haptiknya. Ini haptiknya absolutely amazing. Masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang ya. Yap. Sama S24 Ultra pun gue lebih suka haptiknya di Google Pixel 5a guys. Karena lebih bulat, lebih strong, dan lebih realistik aja gitu rasanya. Dan untuk ngetik keyboard juga nggak ada masalah sama sekali, nggak ada delay, dan layar overall sangat responsif. Terus bagaimana untuk biometrik? Biometrik ini favorit gue, traditional fingerprint, karena dalam kondisi sedikit lembab pun masih bisa, atau kering pun masih bisa ya. Kalau fingerprint optikal atau ultrasonik itu biasa kalau terlalu kering suka nggak mau, tapi ini tradisional gue masih suka, posisi di belakang favorit gue. Scanning bisa kita lihat cepat, responsif, dan nggak pernah gagal. Tradisional memang never disappoint sih. Terus bagaimana untuk si kualitas audio quality-nya? Yap, di HP ini masih ada headphone jack, posisinya ada di atas kiri, very nice, dan kualitasnya cukup bagus. Memang dia amplifiernya nggak cukup kuat, kalau misal gue tes pakai IEM Syngot IE500LM di volume sekitar 60% itu baru mulai keras, yang biasa di HP baru zaman sekarang 40% udah lumayan keras. Tapi decknya sendiri, kualitas sendiri cukup bagus. Dia bikin SIM code jadi lebih balance dengan sedikit warm. Terus dia masih lumayan bagus ya, soundset-nya masih oke, separasinya bagus. Si balance-nya juga dia nggak nusuk, nggak shouty, enak, natural, clear, overall clarity-nya bagus, dan enak didengar kalau misal pakai headphone jack. Ini sih masih kerasa kayak headphone jack flagship menurut gue. Bagaimana untuk si speakernya dibanding sama kemarin waktu itu gue review Xiaomi 14T ya, lebih enak di sini. Yap, ini speakernya sih masih ada bau-bau flagshipnya lah. Kenapa? Karena dia punya vokal yang jernih, bagus, si balance-nya oke, gak shouty sama sekali di full volume. Separasi instrumennya ya bukan yang terbaik, tapi soundset-nya cukup luas jadi masih imersif. Dan bassnya juga ini balance untuk masukin ke vokalnya biar nggak jadi cempreng, biar nggak shouty. Jadi bagus lah, ini kayak HP flagship suaranya gue bisa bilang. Dan di full volume ini juga ini bisa cukup keras tapi nggak sekeras HP zaman sekarang, tapi bisa keras dengan distorsi pretty much nggak ada. Ya ini sampelnya pakai speaker Google Pixel 5a 5G, kalian bisa nilai sendiri. Jangan lupa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail.
Terus gue mau bahas bagaimana untuk si kamera quality-nya. Ini yang pastinya salah satu aspek yang menurut gue masih kerasa kayak HP flagship ya. Oke, jadi dia kamera belakang masih lumayan bagus. Kamera utama 12 megapiksel, ini yang masih dipakai sampai Pixel 6a kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Dan kamera kedua ini 16 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan ini 8 megapiksel. Dan kamera depan memang hanya bisa nge-record di 1080p 30, tapi kamera belakang udah bisa sampai 4K 60. Jadi sangat-sangat premium. Bagaimana kualitasnya? Pertama, kita lihat kualitasnya sendiri untuk solo dulu. Pixel 5a 5G kualitasnya ultra wide. Main kameranya sih menurut gue bagus, dan main kameranya bisa 2x optical zoom, dia kayaknya pakai AI biar masih bagus, tapi overall kualitasnya masih oke, khas Google ya, high contrast, dynamic range bagus, detailnya oke, dan masih kelihatan jernih. Overall clarity gambarnya itu jernih dan enak dilihat gitu. Gue masih suka banget sama style si Google. Masih kelihatan kayak HP zaman sekarang ya, walaupun ini HP umurnya udah sangat tua. Karena memang mungkin masih disupport sampai Android 14, jadi kameranya juga masih diupdate. Dan kalau misalnya dibandingin sama HP yang mahal banget kayak S24 Ultra, bisa kita lihat tuh, gue foto di depan rumah gue, gak beda jauh loh ya. It's pretty good. So, what do you think? Menurut gue sih ini masih oke banget loh untuk kamera depannya. Di malam hari juga bisa kita lihat, it's pretty good, it's pretty insane, lumayan bagus, masih oke banget juga. Jadi terus bagaimana untuk si selfie-nya? Selfie-nya juga cukup bagus. Foto di belakang sinar matahari masih bisa ketangkep muka gue, dan dynamic range juga masih bagus banget. Selfie-nya ini surprisingly lumayan bagus dan oke. Terus bagaimana untuk si kualitas video recording-nya? Dia bisa sampai 4K 60, dan bisa kita lihat tuh ya, di 4K 60 sama 4K 30 side by side cukup bagus, apalagi kalau misalnya di siang hari kayak gitu, di jalan stabilisasi oke, bagus, overall gambar kelihatan jernih, dan masih kayak HP 5, 6, 7 jutaan ya, is pretty good, asalkan di cahaya yang bagus. Pixel tuh kelemahannya kalau di low light ya. Dan untuk mic-nya sendiri, kita langsung aja tes, ini di 4K 60, gue muter-muter aja di halaman karena gue udah tes di luar ya, check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Pretty good, huh? Kayak flagship juga sih menurut gue. Dan ya, untuk zoom bisa 2x juga tanpa ngurangin kualitas ya, sudah seperti itu. Dan maksimum zoom dia ada di 5 kali. Stabilisasi juga oke, dan mari kita langsung aja move on ke gaming performance yang bisa dibilang ya kelemahannya lah. Terus bagaimana untuk gaming performance-nya? Ini kelemahan besar dari HP ini yang pastinya. Google memang bukan untuk gaming ya, tapi di HP ini terutama gamingnya memang agak weak. Jadi gue install Zone Zero aja, ini HP cepet panas, jadi gue nggak bisa tes game berat. Gue tes game Bandori aja, itu juga di low setting ya. Tapi di low setting pun bisa kita lihat Bandori cukup lancar sih sebenarnya. Asalkan kalian gak main lama-lama lah, 15-30 menit lah, karena ini HP first time design cepet panas. Tapi untuk performance Bandori sendiri stabil, gak ada stutter, touchnya sangat responsif dan gak ada masalah. Speaking of responsivitas, bagaimana untuk UI experience sendiri? So, HP ini pakai Android yang menurut gue sih masih sangat baru banget untuk harga 1 jutaan. HP X Inter, coba kalian cari yang udah support Android 14 nih. Bam, very nice ya. Dan walaupun ini Androidnya paling baru bisa dibilang ya, satu di bawah Android 15, tapi performa day to day bisa kita lihat masih cukup oke loh. Memang nggak secepat, nggak sesmooth Android 11 kalau nggak salah HP ini pas pertama rilis ya, gue lupa lagi. Tapi Android 14 di sini masih oke banget, masih smooth, dan itu kenapa fotonya masih up to date juga ya, karena masih terus di support software-nya sudah pretty good. Performance day to day mantap, smooth, enak banget. Gue bisa bilang kayak HP 4-5 jutaan lah performance-nya. Dan pretty good, ditambah lagi RAM 6GB masih cukup bagus banget juga. Jadi untuk UI sih nggak ada masalah, oke juga. Dan untuk DRM info yang pastinya HP ini sudah di Wi-Fi L1. Terus next kita bahas aja langsung bagaimana untuk battery life-nya. Baterai sendiri dia punya baterai yang cukup besar, 4690 mAh baterai, tapi gue rasa di HP ini baterai udah diganti. Kenapa? Karena lumayan awet ya. Ini bisa bertahan pretty much 1,5 hari dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosmed dan nonton YouTube. Dan untuk screen on time sendiri, gue tadi udah screenshot ya. Mana nih? Collection. Terus ke on this device. Nah, screen on time bisa kita lihat nih. Gue pakai 1,5 hari, sisa baterai masih di 56% dan screen on time 4 jam. Jadi mungkin bisa sampai 7-8 jam kalau light usage ya. Jadi ini baterai memang powerhouse banget juga, walaupun tipis tapi lumayan awet. Jadi kalau misalnya kalian ingin, HP ini sebagai HP kedua sekalipun atau HP utama, bisa jadi bertahan lama juga. That's pretty good. So, sebelum kita masuk ke konklusinya, bagaimana untuk si kelemahannya? Kelemahannya terbesar ya pastinya dari si performance gamingnya yang lumayan lemah, dan kalau misalnya kalian pakai HP ini lumayan berat ya, kayak misalnya dipakai untuk video kelamaan 4K 60,
lumayan panas HP-nya. Jadi ya keep in mind aja, dan kadang dia suka keluar dari kameranya. Tapi selain itu sih menurut gue di harga sejutaan ini sangat worth it banget, terutama untuk HP utama, karena experience-nya mirip kayak budget flagship. It's amazing, kameranya masih bagus, performance UI-nya smooth, ada headphone jack, komplit banget, baterainya oke, USB Type-C 3.1, overall all-in-one HP ini sangat komplit banget dan performanya juga nggak mengecewakan. So, mungkin cuma segitu dari videonya. Kalau misalnya kalian lebih suka video yang lebih singkat kayak gini, bisa komen di bawah. Jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye!